Ya. Oh, sambil menunggu ya. Jadi baru aja nonton filmnya, oh sorry film, YouTube-nya Weki Jeki terkait mengenai peta Vikendi yang dimana pesan yang gue dapat dari YouTube itu adalah karena fitur dari queuing-nya yang memisahkan Vikendi itu dari random atau quick join, sehingga jumlah orang yang mau main di Vikendi itu sedikit, which is kalau menurut gue ya ada validnya sih. Kita mesti ngelihat dari dua sudut pandang yang sebagai pemain PUBG yang memang mau obsesi gitu naikin skill dan juga ingin terus berkembang. Kalau menurut gue malah Vikendi atau peta Vikendi ini malah nggak jadi pilihan mereka. Ya pertama, mereka nggak kenal areanya. Di luar kita lihat dulu ya, kadang-kadang ada beberapa pemain atau orang itu dia mau explore atau enggak. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, menurut gua orang Indonesia mah mainnya ya itu aja. Maunya tuh gimana ya? Rasa petualangan mereka itu nggak besar. Ya balik lagi, ini karena gua ngelihatnya dari konten yang ada. Mereka kan cuma mau show, wah ini saya killnya banyak, skillnya begini. Tapi kan kalau kita ngomong eksplorisasinya atau rasa adventure-nya, petualangnya, bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena konten mengenai adventure itu kalau menurut gua ya itu kurang menjual. Orang tuh nggak semua orang yang mau main PUBG itu mau main di game untuk muter-muter atau bertualang. Mereka basically mau kesini mau fun katanya, mau kill banyak gitu. Ya jadi kan balik lagi, kalau kita lihat dari sisi yang berbedanya, nah ini yang gua nggak suka nih, comeback, which is kalau menurut gua agak aneh sih comeback ini, karena menghilangkan essence dari battle royale yang sesungguhnya. Ini namanya battle royale, kalau udah mati ya mati. We are survive for the last man stand wins. That's the rule. Tapi ya again, marketnya yang minta, ya mau gimana. Gua by default pasti mainnya itu adalah main blessing. So kalau misalkan kalian mencari atau melihat konten gue sebagai yang berharap bunuh-bunuhan atau kill yang banyak, ya kecuali memang kill bot ya. Memang kalau kill bot itu tujuannya memang lebih ya lu buat ngasah skill lu. Ngebunuh bot atau kill itu ada positifnya kalau menurut gue. Di luar memang yang di sini adalah lu berusaha secepat mungkin membunuh mereka. Jadi ini lu latihan refleks dan juga itu time to kill. Kalau time to kill lu bisa lu atur secepat mungkin, ya your skill is good. Itu bisa kepake terutama kalau lu main di rank. Karena kalau di rank itu intinya kalau lu udah ketemu orang, as fast as you can, you must kill him. Kalau enggak, he will strike back. Dan lu juga mesti lihat opportunitiesnya. Maksudnya ada kesempatan itu. Karena kalau lu main asal tembak, nah ada beberapa orang kan komen gini asal tembak, asal ini. Nah, mereka tuh maksud gue kalau misalkan mau nembak mau apapun, pastikan mereka tuh pas tembak itu untuk mendapatkan knock atau kill. Nah itu lebih bermakna daripada nembak tapi akhirnya apa? Lu cuma mengasih tahu posisi lu sama posisi tim lu. Nah, ya tapi balik lagi itu pendapat gua.
Nah, itu kalau dari sudut pandang yang orang bener-bener mau ningkatin skill. Beda kan? Udah beda banget gitu cara latar belakangnya. Kalau orang mau have fun ya tembak-tembak aja gitu. Namanya juga have fun. Aneh kalau misalkan gue bilang lu nggak nembak karena lu akan apa ya, lost interest di game ini. Namanya ini kan tujuannya mau have fun. Ya di sini akhirnya ujung-ujungnya lu harus ngerti siapa teman bermain lu. Ya itu menurut gua. By default kalau misalkan lu main ngerandom ya, ini menurut gua juga eh, orang terutama di server Asia ini nih kalau pagi atau misalkan ini gua liatin tuh rata-rata mereka memang nyari kill. Jadi apa kalau habis queuing atau masuk game mereka ya pokoknya nyari kill gitu, kelihatan hot drop, which is fine karena kan itu kan gimana caranya mereka mau meningkatkan mereka punya apa sih namanya having fun, tapi mesti di garis bawahi bahwa generalisasi nggak semua orang main ini untuk have fun ya sebenarnya. Tapi satu hal gini ya, ini basic lagi pure on my opinion again, terutama untuk orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu jarang gue bilang yang kalau main itu mereka punya prinsip. Maksudnya punya prinsip itu gue gak mainnya begini, enggak, mereka tuh lebih karena memikirkan apa kata orang lain dan mereka peduli apa dengan kata orang lain, ya mereka nggak berani gitu. Jadi kalau apa nanya, which is kalau menurut gue karena itu mayoritas dan prinsipnya kan ya kenapa kalau konten dimarah-marahin, ingat dimarah-marahin bukan dia yang dimarahin ya, tapi konten marah-marahin orang itu laku ya karena itu, karena basically mayoritas doesn't have the courage enough to face the reality. Ya, that's how I put in the wording ya. Ya again, kalau selama kita ngeliat dari sudut pandang beda, kalau kita lihat dari sudut pandang konten, ya itu yang menjual ya. Kalau menurut saya itu nggak salah. Yang dicari kan kontennya. Yang penting subscribe-nya atau yang nonton atau yang view banyak. Valid aja sih. Wong kita mau survive, apalagi kalau berbedanya. Nah kita ngomong background. Berbedanya saya dengan para konten atau yang youtuber yang lama, mereka tuh make a living by doing this, so they have to make sure atau mereka harus memastikan bahwa ya mereka hit their target, karena ini ujung-ujungnya adalah masalah perut, which is kalau menurut gua kalau apapun udah berhubungan sama perut, justifikasinya bisa berubah dalam arti kadang-kadang melakukan hal yang salah untuk kepentingan, saya nggak ngomong kepentingan ini ya, untuk survive ya, kata-kata itu kali ya, di satu sisi bisa dibilang benar, topiknya agak berat, walaupun sebenarnya ya tetap aja dia harus terima ya kalau lu melakukan hal yang buruk. Karma itu tidak mengenal yang namanya kalau lu sudah berbuat yang buruk terus lu berharap dengan lu melakukan yang baik karma buruk itu hilang. Nih. Kalau di saya itu dosa itu tidak bisa dihapus. Dosa itu lu have to accept when they come. Satu-satunya bukan dosa ya, karma buruk itu lu harus lu terima dan harus lu jalanin. Satu-satunya cara untuk kita nggak ngomong hilangkan tapi mengurangi pada saat lu di dalam kondisi lu lagi menerima karma buruk lu, adalah lu dengan berbuat baik dengan harapan tiba-tiba di sekeliling lu, tiba-tiba universe is helping you to overcome that. Maksudnya tiba-tiba ya lu ada masalah, kok di sekeliling lu bisa bantu ya. Kenapa? Karena karma baik lu lagi berbuah saat lu melakukan hal yang baik. Nah
ada yang nolong, ada yang ini, dan yang tolong kadang-kadang ya ini agak pengalaman pribadi ya. Itu justru bukan orang terdekat lo, justru adalah orang-orang random yang lo mungkin baru kenal atau bahkan lo nggak kenal tapi mereka mau bantu gitu. Which is kalau pernah gue ya maksudnya pengalaman gue sendiri, gue ditolong, kita nggak ngeliat dari esensi seberapa atau value-nya ditolong itu, tapi gue melihatnya adalah saat gue merasa ya itu gue merasa tertolong, tapi belum tentu hal yang orang yang menolong gue bilang ya itu mah biasa aja gitu. Jadi you cannot value itu, maksudnya lu tuh nggak bisa menghitung wah seberapa sih yang gue menolong ini. Dan ya ini balik lagi itu tuh cuman, jadi pas saat gue ditolong itu pun orang yang nolong itu orang yang baru kenal, which is kalau menurut gue oke, mungkin gue bilang gue pernah menolong orang yang menurut gue sebenarnya itu gue pas menolong orang itu bukan sesuatu yang apa ya bagi gue tuh penting, tapi bagi dia tuh penting sehingga gue menerima balik saat gue butuh pertolongan. Ada orang random tiba-tiba nolong gue dan itu sangat membantu gue, maksudnya sangat berarti buat gue. So, somehow ya itu karma itu ya kerjanya seperti itu. Anyway, that's my belief. You can believe the other way, it's okay. Karena gimana pun ya kalau if you talk about that, it's about the principle of your life. Topik berat coy, but it's good one. Okay, I prefer Zima dan motor my bro. Bener juga ya, sampai segini pun cuma 15. Sampai segini pun ya kita nggak ada yang, tadi di sini ada orang nggak ada yang ini. Well, ini mungkin gue bilang gue mau coba bikin konten, tapi ya pure on apa yang menurut gua valid atau valid, karena basically your life is your own. Ada yang pakai AWM now. Religion is something that very intimate or personal. So kadang-kadang it's your call gitu. Gua itu punya prinsip. Ini prinsip ya. Dan itu yang gua bilang yang apa yang gua percaya gitu. Kalau lu berbuat baik, kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri nggak boleh tahu. Wow, that's a bug. You see it, guys? Oke. Apa gua salah? Guys, gue solo in squad game and I didn't realize it until now. Okay.
Tiba-tiba jadi serius coy pas tahu kalau ini adalah one man squad. Aduh, ya nggak apa-apa. Kita sambil berlatih bikin konten, banyak bicara dengan fokus dibagi-bagi. Tiba-tiba serius nih, yoi. Damn, ini lawannya bisa melawan beberapa orang, nggak sendiri doang. Tembak dong. Nah, du. Tiba-tiba serius my bro, ngomong panjang kali lebar kali tinggi, tiba-tiba salah masuk ke one man squad. What is the game? What is the plan? Kalau seperti ini, retreat? No. We do our best my friend, we do our best. Just make sure. Oh, damn. Ada orang. At least sebelumnya ada orang. You always full boost and you have to make sure. Kalau kayak ini nih, lu serang. Oh, dia lewat. Kayaknya sih yang lewat sini bot. Lootannya nggak bersih. Menuhin kuota. Oh BTW, gue lagi suka MK12 pakai 8 kali. Udah mulai terbiasa kali ya. Cukup fun. Dan gue lagi coba kalau dia pakai silencer. Karena kemarin tuh pas ada konten itu pas DMR versus SR atau sniper lawan DMR. Wah ngaruh banget MK12, atau gue lebih tepatnya gue mau mencoba. Oh, kan pakai orang sebelumnya masukin mobil kemari. Oke, ini orang confirm. Apa namanya? Balik lagi. Pakai ini jarak MK12 dengan silencer, jarak di atas 100 meter, pas lu nembakin orang di atas 100 meter itu nggak ketahuan aftershotnya. Ngaruh ternyata, itu ngaruh. Karena begini ya, so far sih memang ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, tapi kalau saat lu mengalaminya sendiri, perasaan itu akan berbeda. Jadi lu akan ngerti kenapa akhirnya beberapa orang menggunakan sniper. Teknisnya kalau lu udah tahu cara kerjanya dan tahu gimana cara implementasinya, itu sangat berguna sekali di kondisi tertentu, nggak di semua kondisi. Nah kadang-kadang balik lagi ke ngomong nggak jelas, lindur nggak jelas, itu mungkin topiknya ya. Ada satu stigma, gue ngomong stigma atau pandangan di Indonesia. Kalau lu sudah menguasai satu hal, lu berarti bisa pakai hal tersebut di semua hal-hal yang lu alami.
which is kalau menurut gua ada beberapa bisa berjalan, tapi ada beberapa nggak bisa. Berapa orang? Satu. Ada temennya nggak? Sorry guys, tiba-tiba wah kayaknya si bot. Tiba-tiba serius dulu. Oh iya bot. I don't have clear shot. Damn. Oh man, gue sucks. I suck very hard. Oke. Ya. Udah. Kenapa lo kesana Pak? Karena kalau itu beneran bot ya, I prefer to fight them. Orang kah? Enggak. Damn. Bot, kayaknya bot. Use the terrain as your advantage. Halo, my friend. Aduh, karena dia berdua. Anyway, good game. Oh, oke. Oh, duo. Ternyata gua nyangkut ke duo. Hey, gimana caranya gue nyangkut ke duo? Oke. Misterinya saat ini.
Udah jelas lah ya. Hehe. Anyway, it's a good content. Mungkin gua akan coba upload ini. But anyway, thanks for listening ya. It's a good. Somehow when kalau gua bicara keluar dari hati, ya walaupun nggak ada feedback ya, karena gue berharap juga kalau gue bicara yang ada feedback gitu, karena kita mau tahu nggak semua pandangan kita itu benar di kacamata masyarakat. Balik lagi, orang ini menurut gue, orang Indonesia menganggap dengan satu cara bisa untuk semua. Gue nggak ngomong orang Indonesia ini ya, ada, nggak semua ada berpikiran seperti itu, sehingga dulu tuh ada pepatah yang mengatakan kalau dari Albert Einstein bilang, nggak tahu itu benar apa enggak ya, gue juga sekarang mulai sanksi juga tuh, you cannot use the same answer for all the question. Berat sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang absolut itu antara pertanyaan dan juga jawaban. Sebenarnya yang absolut itu atau yang selalu valid sepanjang masa adalah pertanyaannya. Jawabannya beda-beda. Kenapa? Karena pada masa itu apa. Sehingga jawaban itu kalau misalkan di masa sekarang atau sekarang kita jawab sama di masa sebelumnya atau di masa yang sebelumnya, ya itu akan berbeda gitu. Which is contoh, ini yang agak sedikit main di tebing jurang kalau kata orang intinya ya, mengenai orang yang menyuka sesama jenis. Kalau pertanyaan itu diberikan terkait itu, mungkin kalau jawabannya di masa lalu itu akan dikucilkan, orang tersebut akan dikucilkan, atau jawaban tersebut adalah jawaban yang tabu atau sesuatu yang sulit diterima. Nah, akan tetapi kalau pas lu tanya itu sekarang, ada beberapa masyarakat menerima kondisi tersebut, tapi ada juga yang menghujat. Tapi reaksi udah berbeda kan. Kalian bisa lihat kalau zaman dulu mungkin bisa dibilang mayoritas 100% pasti akan menghujat. Tapi kalau misalkan masa sekarang, ya persentase itu berkurang. Ya berapanya saya nggak tahu. Tapi saya juga melihat ada beberapa orang juga terima mengenai penyuka sesama, atau ada orang memang kita harus mengakui ada yang di situ gitu. Which is kalau menurut saya, kalau tidak as long as mereka tidak mengganggu orang lain atau bahkan ini, ya it's fine. Itu how they choose their life gitu. Tapi kan ada juga orang yang merasa terusik ya. Mungkin kurang kerjaan. Anyway, that's all. Thank you ya.